Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembacaan kita, pengajian kita kepada Al-Quran, masuk pada ayat lanjutan, ayat yang ke-79 Surah An-Nahl, surat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila tayr. Tidakkah kau melihat burung musakharatin fi jawis sama, yang terbang bebas di udara? Imam Ibnu Amir dan Hamzah serta Imam Al-Kisai membaca awalam yarau, awalam tarau. Jadi khitab, mukhatab langsung kepada orang kedua. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kau perhatikan bagaimana burung yang terbang di udara dengan bebas? Musakharatin fi jawis sama, ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang bisa mencegah dia terbang bebas di udara kecuali Allah. Inna fi dzalika laayatin. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa kebesaran Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ayat ini menyebutkan burung sebagai salah satu binatang yang disebutkan di Quran. Yang di Quran itu ada banyak binatang yang disebutkan. Ada sapi, ada semut, ada unta, dan ini burung. Ada banyak tamsil ibarat yang bisa kita ambil sebagai suatu pelajaran penting dalam kehidupan ketika Allah menyebutkan binatang-binatang ini. Di ayat yang ke-79 Allah menyebutkan tentang at-tayr, at-tuyur, burung. Di Quran penggunaan kata-kata burung itu disebutkan dalam banyak hal dan kaitan. Yang pertama terkait dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Allah, bisakah kau perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati?" Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Tidakkah kau beriman kepadaku, kata Allah. Kenapa engkau masih ingin diperlihatkan bagaimana cara aku menghidupkan yang mati? Ujar Ibrahim, bukan aku tidak beriman kepada engkau ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, hanya untuk memantapkan hatiku saja. Kalau memang itu tujuanmu, kata Allah, fakhudha arba'ata tayr, ambillah 4 ekor burung. 4 ekor burung itu kemudian kau potong-potong menjadi 4, dikencang. Potong menjadi 4, kepala 1, kaki 2, sayap kiri 3, sayap kanan 4. Lalu 4 potongan burung itu kau letakkan di gunung sebelah utara, kau letakkan di gunung sebelah selatan, kau letakkan di gunung sebelah barat, dan kau letakkan di gunung sebelah timur. Ada 4. Lalu burung-burung yang tadi kau sudah potong-potong, kau cincang menjadi 4 dan kau sebar di 4 penjuru gunung itu. Lalu kau panggil dia, "Wahai burung, datanglah." Ya'tinaka sa'ya, maka burung-burung itu pun datang dengan segera ketika Ibrahim itu memanggil. Ini gambaran burung. Kalau kita ingin tahu bagaimana Allah itu menghidupkan orang mati, lihati bagaimana kasus ketika Ibrahim memotong-motong burung yang sudah mati, kemudian disebar dan dipanggil, datang dia. Jadi burung disebutkan dalam kaitan cerita Nabi Ibrahim ketika ingin melihat kuasa Allah menghidupkan orang yang mati.
Yang kedua terkait dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, anni akhluqu lakum minat tin kahai'atit thair, aku akan membuatkan untukmu itu bagaimana tanah itu aku tempa dan dia menjadi seekor burung. Tanah ditempa berbentuk burung, fa'amfuhu fihi, kemudian kutiupkan jadi burung. Fayakunu tayran biiznillah, jadi burung sebagaimana izin Allah Subhanahu wa taala. Tanah ditempa, bentuknya seperti burung, ditiup, jadi burung. Kuasa Allah, tanah benda mati dibentuk seperti burung, ditiup jadi burung, tapi dengan izin Allah. Ini mukjizat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu punya mukjizat, bisa membuat seekor burung dari tanah, dari benda mati menjadi hidup, menjadi seekor hewan, binatang. Bisa menghidupkan orang yang mati juga. Nabi Isa alaihissalam, kasus ketika ada persengketaan dan pertentangan, perkelahian di antara warga, ada pembunuhan, mati, tidak ada ngaku siapa yang membunuh, maka datang Nabi Isa alaihissalam. Kalau tidak ada yang mengaku siapa yang membunuh, kupanggil nih mayat, bangkit. Dipukullah mayat dengan tulang, dan akhirnya hidup mayat itu. Dan semayat kemudian bersaksi bahwa yang membunuh dia si A, dan dia pun mati kembali. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ini cara Allah untuk menunjukkan betapa Allah itu kuasa untuk menghidupkan yang mati. Kisah Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati, kisah Nabi Isa yang mampu menciptakan dari tempaan tanah kemudian ditiup menjadi seekor burung. Ini gambaran tamsilnya. Cerita burung juga terkait dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada cerita yang panjang yang terdapat pada surah An-Naml, surah yang ke-27, itu panjang ceritanya. Pada ayat yang ke-16 sampai ke-44 diceritakan di situ. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam punya pasukan. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengumpulkan seluruh pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Jadi pasukan Nabi Sulaiman itu ada jin, ada manusia, dan satu di antaranya adalah burung. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam inspeksi mendadak ke pasukan, lihati jin lengkap, lihati pasukan dari manusia lengkap saja, lihati pasukan di kalangan burung ada yang tidak ada, namanya burung hudhud. Di Quran disebut hudhud. Mana burung hudhud tidak ada? Tolong panggil, datang ke saya. Kalau dia tidak datang, aku beri sanksi dia. Kalau tidak bisa memberikan alasan kenapa tidak hadir, tidak berkumpul, akan kusembelih dia. Tidak lama kemudian kan burung hudhud datang. Dan kedatangan hudhud ternyata membawa kabar berita. Jadi burung pada zaman Nabi Sulaiman membawa kabar berita. Apa kabar berita yang dibawa oleh hudhud? Ketika itu hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, mohon maaf saya terlambat, memang datang di apel besar dan kau inspeksi saya tidak ada. Saya sedang melihat di negeri Sabak, ternyata ada kerajaan besar dengan pemimpin seorang wanita dengan tahta dan kuasa serta harta yang berlimpah, dan dia kulihat menyembah matahari, tidak menyembah kepada Allah.
Ini berita yang dibawa oleh Hudhud. Jadi burung itu membawa berita. Pada zaman Nabi Sulaiman berita itu positif, kabar baik. Namun sekarang istilah kabar burung itu menjadi negatif, Pak, konotasinya. Menurut kabar burung itu negatif tuh. Padahal amun di kisah Quran burung itu membawa kabar baik. Bagaimana Hudhud menyampaikan berita tentang ada raja yang berkuasa di negeri Yaman dengan kezaliman dan bahkan dia tidak menyembah Allah tapi menyembah matahari. Ujar Nabi Sulaiman, kalau betul seperti berita yang kau bawa, coba bawakan surat ini kepada raja di negeri Yaman, mohon maaf, di negeri Yaman di selatan. Bawakan surat ini. Nanti kau letakkan dan kau tinggalkan, tapi kau perhatikan apa yang terjadi. Maka fungsi burung yang kedua itu membawa surat. Membawa surat, menghantarkan surat. Ini pada masa Nabi Sulaiman. Itu sebabnya kadang-kadang ada gambar burung, biasa ada gambar amplop surat di mulut burung. Itu karena memang cerita pada zaman Nabi Sulaiman, burung itu membawa surat yang dihantarkan kepada raja yang ada di negeri Yaman, Ratu Balqis. Dihantarkanlah surat ke raja negeri Yaman yang terkenal dengan Ratu atau Ratu Balqis. Diantarlah surat itu dan diterima oleh Ratu, ya. Ratu Balqis. Dibaca. Tertera dalam surat itu berbunyi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kau jangan sombong dan datanglah kau menghadap pasrah di hadapanku, ujar Nabi Sulaiman. Ini artinya memberulah surat berbismillah di awal. Maka insya Allah apapun maksud tujuan akan tercapai. Nabi Sulaiman sudah mengatakan di surat itu dengan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ujar Sulaiman, alla ta'lu alayya wa'tuni muslim. Kau jangan sombong dengan kuasamu, dengan hartamu, jangan sombong. Wa'tuni muslimin, datang kepadaku, pasrah, serahkan dirimu. Ternyata betul. Ratu Balqis pun kemudian datang ke Nabi Sulaiman. Sebelum datang ke Nabi Sulaiman di negeri Syam di utara, maka ketika itulah Nabi Sulaiman berkata kepada pasukannya, ayo, siapa di antara kita yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis yang di negeri Yaman ke sini? Ujar jin, saya bisa memindahkan. Istana Ratu Balqis ku pindahkan dalam hitungan sebelum kau duduk dari kau berdiri sudah datang di hadapan. Ujar jin. Adakah yang lain yang lebih cepat? Ada, saya. Kata manusia yang alim, yang abid. Jadi bukan jin, manusia tapi dia abid, alim. Saya mampu mendatangkan, memindahkan Ratu Balqis dari negeri Yaman ke Syam ke utara ini dalam sekejap mata. Lebih cepat ketimbang kecepatan kemampuan jin. Maka betul kemudian tibalah sebelum berkedip mata sudah berpindah istana Ratu Balqis dari negeri Yaman ke Syam utara, daerah di mana Sulaiman berkuasa. Datang, pindah. Dalam perjalanan sampai kemudian Ratu Balqis tiba ke Syam, Ratu Balqis terheran, termengah begitu datang di istana Sulaiman. Sepertinya kok sama dengan istana saya. Memang sudah pindah ke utara, ke Syam, istana Ratu Balqis. Ketika dia datang, dia melihat kayak istana saya. Ujar Sulaiman, samakah dengan yang kau punya? Iya, mirip, memang itu, tapi bahkan sudah lebih hebat daripada yang kau punya.
lantainya saja, bukan keramik, bukan tehel, bukan marmer, bukan garnit, bening bagikan kaca, hampir tembus pandang. Ini lantainya bening, kaca, di bawahnya air. Begitu Ratu Balqis hendak masuk ke dalam istana, dilihatnya lah kemudian seakan-akan di depan ada air, padahal lantai saking beningnya, terang bagaikan kaca, tembus pandang, di bawah ada air seakan-akan air. Begitu masuk Ratu Balqis, diangkatnya, bahasa kita roknya diangkat, terlihat betisnya lagi apa namanya Ratu Balqis, saking dikira air padahal itu lantai dari bahan kaca yang terang, tembus pandang ke laut yang ada di bawah atau air yang ada di bawah. Ini kaitan penyebutan burung pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi burung pada masa Sulaiman bisa membawa kabar berita yang baik dan kemudian bisa menghantarkan surat. Jamaah rahimakumullah. Burung juga terkait dengan peristiwa ketika kita ingat bagaimana pasukan Abraha, pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi kemudian Allah mengutus burung-burung. Allah mengutus segerombolan burung untuk menghalau mereka, pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian burung-burung itu melempari mereka dengan batu dari neraka, maka mereka kemudian binasa. Ini burung, di samping ada fungsi suci untuk membantu juga sebagai sarana media di mana Allah menghantarkan azabnya kepada manusia. Tarmihim bihajaratin min sijil. Jadi tayran ababil, segerombolan burung. Ababil itu lain nama, istilah saja segerombolan, namanya apa ditahu. Cuman kita keburu mengatakan itu burung ababil, padahal ababil itu segerombolan. Jadi apa istilahnya? Segerombolan burung, segerombolan namanya ababil. Jamaah rahimakumullah, ini penyebutan burung begitu mengandung hikmah tamsil ibarat yang penting untuk kita. Yang pertama tadi untuk apa? Menjadi pelajaran begitu cara Allah menghidupkan orang yang mati lewat perumpamaan penciptaan seekor burung dan fungsi burung yang terhormat bagi manusia.